kita sudah berbincang-bincang dengan Direktur UPI Kampus Tasikmalaya. Kalau sekarang kita mau cari tahu nih tentang prodi kewirausahaan yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Prodi Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya, Bapak Arief Budiman. Hai Bapak. Hai. Bagaimana kabarnya nih hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Luar ya. biasa, selalu semangat. Semangat Pak. Nah Pak, sekarang kita pengen cari tahu dong tentang kewirausahaan, prodi kewirausahaan nih yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya. Boleh dong Pak diceritain dulu dari sejarahnya, kapan nih pertama berdiri prodi? Nah, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Prodi kewirausahaan itu berdiri pada tanggal 14 Februari 2018 ya. Itu didirikan ada SK dari PT dan juga SK dari Rektor UPI. Prodi kewirausahaan ini hanya didirikan di kampus Tasikmalaya. Hanya ada satu, jadi ya hanya ada satu wilayah itu. Nah, sengaja karena latar belakang itu adalah masih itu tentang kota niaga, Ya mungkin zaman dulu gitu ya, mindsetnya atau image-nya orang Tasik itu tukang kredit gitu. Ya, karena pada 1947 itu pertama kali koperasi didirikan itu dicanangkannya di kota Tasik oleh Pak Muhammad Hatta dan banyak pada saat itu legenda-legenda tokoh-tokoh nasional pada saat itu datang ke Tasik dan mendirikan koperasi dan dicanangkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Nah itulah jadi di kota Tasik ini terbentuk kultur berwirausaha yang sudah juga banyak ya merantau gitu ya, berwirausaha ke luar daerah Jakarta, Bandung, sampai ke pelosok seluruh Indonesia, sampai ke luar negeri gitu. Ya, dan Tasik pun terkenal produk-produknya yang mancanegara ya, yang sudah diekspor mancanegara. Contohnya bordir itu kan ekspor mancanegara. Nah, oleh karena itu maka dipandang ya layak itu didirikan prodi kewirausahaan Tasik. Nah, seperti itu. Berarti sekitar 2,5 tahun ya Pak ya berarti? Ya, baru berjalan tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Oke, kalau dari tahun ke tahun nih Pak, apa saja sih perkembangan dan juga mungkin beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dari mahasiswa prodi ini? Nah, dari sisi yang pertama kualifikasi dosen dan teknik di UPI Tasikmalaya itu hampir semua berpengalaman internasional ya, dan juga lulusan dari luar negeri, dari Malaysia, dari Inggris, ya, UK, dan juga universitas. Dosen-dosen itu berasal dari universitas negeri yang ternama di Indonesia, gitu ya. Salah satunya UPI juga gitu ya. Ada dosen dari UPI. Kemudian apa yang prodi kerjakan itu selama 3 tahun ini, kami senantiasa berkolaborasi ya, dengan pihak luar untuk menyelenggarakan yang tujuannya adalah intinya kami melakukan pelayanan prima ke mahasiswa. Pelayanan prima, kami berusaha sekuat mungkin sebisa kami memberikan kompetensi wirausaha ke mahasiswa. Tahun pertama kita merubah mindset dulu, karena mindset itu penting. Mindset itu berawal dari mindset, maka semuanya akan bisa berubah. Karena ini menurut survei ya, sampai sekarang itu Indonesia kan masih didominasi oleh kelas menengah, yang dimana secara ekonomi bagus ya, usia produktif banyak gitu ya. Kemudian di situ ada kelas menengah gitu. Cuman ada di kelas menengah ini dijebakkan. Jadi mereka itu masih orientasinya tuh menjadi PNS gitu. Benar-benar. Nah, orientasinya PNS. Padahal masih banyak yang seperti itu.
Padahal maksudnya Indonesia itu solusi, padahal gimana ya, prodi kewirausahaan itu didirikan sebagai solusi kan, solusi di mana profil lulusan prodi kewirausahaan itu adalah menjadi wirausahawan. Jadi wirausahaan atau bisnis gitu, di mana bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, nah jadi di tahun pertama itu dijejali mindset, jadi supaya mereka itu memang motivasi untuk berwirausahanya itu tinggi. Juga kami expose di situ mindset dengan berbagai macam modus-modus perkuliahan, ya, termasuk praktikum. Nah, untuk mendukung itu kami bekerja sama dengan banyak pihak, internal maupun eksternal. Seperti dengan di awal ya, saya urut ya benar. Improve Foundation itu pernah kesini. Kami juga mengundang Pak Indra Uno, kakaknya Pak itu ya, Pak Sandi Uno. Itu bekerjasama karena beliau itu mengelola Improve juga, Menlo Foundation. Kemudian juga dengan USMC waktu itu datang ke sini memberikan sosialisasi tentang program-program USMC gitu, utamanya untuk mahasiswa. Dan alhamdulillah ada salah satu mahasiswa kami melalui seleksi ya, itu terpilih untuk satu program kayak bukan summer school, bukan untuk program pendidikan inilah ya semacam summer school ya. Kalau di luar negeri di Amerika, di Amerika, tapi karena COVID dia semua gagal. Dari dosen pun ada beberapa yang ikut seleksi berkesempatan di program itu, dan karena COVID tidak ada keputusan jadinya. Tapi kami sudah berkompetisi, tapi karena ada COVID-19 ini ya semua semua program itu juga di stop dulu ya, atau mungkin dipospon karena tidak ada keterangan sampai kapan gitu. Jadi belum ada kabar lagi ya Pak ya? Belum ada. Kemudian dengan USMC, kemudian dengan OJK Tasikmalaya, dengan BI Tasikmalaya, mereka suka datang sini untuk memberikan seminar, konferensi. USAID, kami bekerjasama dengan dua program USAID, satu Japri, jaringan pengusaha mandiri, menjadi pengusaha mandiri, yang satu lagi USAID itu tentang financial life skills, jadi financial life skills untuk anak muda gitu ya. USAID, nah itulah yang kami kerjakan. Kegiatan mahasiswa kami itu alhamdulillah mereka dari tahun pertama, kedua mereka termotivasi. Dari tahun pertama mereka masuk saja sudah bisa 3 kelompok dari prodi kewirausahaan itu menang di kompetisi PKM, yaitu mengembangkan potensi wisata di daerah Pantai Karangtaulan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga beberapa mahasiswa prodi kewirausahaan itu beberapa memenangkan kompetisi juga di luar kampus. Yang diselenggarakan di beberapa kampus di universitas, beberapa kampus di di Tasikmalaya gitu. Kan kompetisi. Memang kami terus mendorong mahasiswa untuk terus ikut berkompetisi di tingkat internal UPI ya, nasional dan juga internasional. Memang ada beberapa yang ikut kompetisi internasional ya, tapi masih belum berhasil masuk ke tahap selanjutnya gitu ya. Tentunya di bidang bisnis ya, di bidang wirausaha gitu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Star FM, yaitu radio anak muda yang ada di Kota Tasik ini ya, di mana para mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk berlatih sebagai announcer di situ. Bahkan kami prodi punya segmen khusus, mahasiswa, dosen dan mahasiswa punya segmen khusus di Star FM ini.
1 minggu 1 kali selama satu segmen ya, satu segmen sekitar 2 jam ya, kurang lah, 2 jam kurang itu sekitar segitu. Dan alhamdulillah ada yang lanjut di sana jadi announcer juga gitu. Jadi salah satu mahasiswa dari prodi ini ada yang jadi announcer di sana ya Pak ya? Tidak salah satu, ada beberapa ya. Ada beberapa yang banyak, dari ya? sebanyak ini gitu ya. Ini ada fotonya kebetulan dari sebanyak ini ada berapa ya, sekitar 5 lah, 5 orang ya. jadi announcer ya, walaupun mereka freelance ya, maksudnya karena kan orientasinya ini ya maksudnya mereka melatih diri di situ ya, mendapat kesempatan itu. Ini pun ya, dan kami pun juga perusahaan selain dengan pihak eksternal gitu ya, kerjasama dengan pihak eksternal, kami pun kerjasama dengan universitas itu dengan Ngee Politeknik di Singapura ya, kerjasama program tutoran untuk fintechnya gitu. Kemudian dengan UB gitu ya, dengan walaupun ini tapi kami sudah akan melakukan joint program gitu, dengan ITB gitu ya. Kami pun benchmark ke sana. Kami banyak silaturahmi lah. Ke banyak universitas ya Pak ya. Kami merasa baru ya, kami ingin tahu bentuk yang cocoknya di sini seperti apa. Dan selain dengan eksternal juga kami dengan internal melakukan kolaborasi dengan PGSD, dengan PG PAUD ya. Dan juga sekarang ini yang dengan bisnis digital. Kami melakukan kolaborasi dalam kurikulum ya. Jadi dalam kurikulum, jadi ada mata kuliah yang berbau kewirausahaan di PGSD, di PG PAUD, dan kami join program misalnya untuk ekspos kegiatan wirausaha mahasiswa gitu ya, kami gabungkan di aula gitu. Jadi semua PGSD, yang kemarin berjalan PGSD dan kewirausahaan, dua itu ekspos di mata kuliah dasar mereka, maksudnya kalau di PGSD nama mata kuliah pendidikan kewirausahaan, kalau di kami dasar kewirausahaan, SDM dari kami. Kolaborasi, membuat satu acara ya. Dan selain prodi juga mahasiswanya itu saling berkolaborasi di sini untuk menciptakan satu inovasi yang baru, termasuk yang PKM tadi ya, yang memenangkan PKM yang Karantaulan itu kolaborasi mahasiswa kewirausahaan, mahasiswa PGSD dan PG PAUD kalau nggak salah, tiga prodi itu. Jadi ya itulah bukti dari kalau kita kolaborasi gitu ya, akan menghasilkan sesuatu yang memang inovatif dan produktif gitu. Jadi itu satu sama lain saling menguntungkan juga ya Pak ya? Iya, kita ya karena dengan kolaborasi lah kita akan bisa menciptakan satu terobosan gitu ya, yang breakthrough gitu ya, yang bisa menembus batas gitu ya, yang dimana sebelumnya mungkin seakan belum terfikirkan atau seakan tidak mungkin. Nah itulah ya, jadi prodi senantiasa berusaha sekeras mungkin gitu ya, untuk utamanya melayani mahasiswa dan mengembangkan secara kelembagaan prodi ini gitu. Kami sudah memiliki satu ruangan lab di atas, nanti mungkin bisa lebih jelasnya programnya apa saja gitu ya. Oh iya, kami pun bekerjasama dengan Micromentor. Micromentor itu adalah platform mentoring atau mentorship kewirausahaan global gitu. Global, jadi skalanya, tapi khusus ada per negara ada gitu di Indonesia dengan Micromentor Indonesia gitu ya. Nah di situ programnya adalah mahasiswa itu ke sana, maksudnya kami mendapatkan kesempatan sebagai mentor bisnis gitu, di platform tersebut, dosen dan mahasiswa. Dan untuk mahasiswa dua, bisa menjadi mentor dan bisa menjadi mentee gitu, lewat platform itu. Tinggal pilih ya Pak ya berarti ya? Tinggal pilih gitu ya. Kemudian juga dengan SES Jerman gitu ya, rencananya akan ada pakar bisnis modeling gitu ya, pakar entrepreneurship lah dari Jerman itu ke sini gitu. Di bulan September suratnya sudah ada, tapi karena COVID
Ya inilah terhambat ya Pak ya? Ya agak terhambat. Jadi kami sedang menyusun bagaimana ini pelatihannya dilakukan secara online gitu. Tapi itu dari SES Jerman ya, dari SES Jerman. Itu ya alhamdulillah berkat doa dari semua Civitas Akademika, dukungan dari semua Civitas Akademika juga kami senantiasa terus membangun prodi ini. Nah, walaupun ini baru tahun ketiga nih Pak, tapi kan kita tadi tahu kalau misalnya para mahasiswa dan juga dari prodi ini sudah menghasilkan banyak sekali prestasi ya Pak ya. Kalau harapan ke depan nih Pak dari Bapak sendiri sebagai dosen dan ketua prodi kewirausahaan ini apa sih Pak untuk mahasiswa, untuk dosen dan baik juga untuk universitas? Nah, harapan kami adalah pertama harapan saya gitu ya untuk prodi kewirausahaan ini itu terus berkembang besar ya. Kemudian bisa menciptakan wirausaha baru yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, dan mereka itu kami berharap gitu ya, lulusan kami itu bisa menjadi solusi nyata dan berkontribusi besar untuk pembangunan bangsa. Itu cita-cita terbesar kami gitu. Secara untuk lulusan, dan tentu saja prodi kewirausahaan itu akan semakin besar, semakin kuat gitu ya, jejaringnya semakin banyak. Dan juga kami ya tentu saja harapan kami ini prodinya pun bisa berprestasi, karena kami sekarang sedang menyusun mau menghadapi akreditasi di tahun ini. Kami sedang berusaha kami sedang bekerja keras gitu ya, menyusun memenuhi standar akreditasi. Dan tentu saja semua prodi, setiap prodi itu bercita-cita untuk mendapatkan meraih akreditasi internasional gitu ya, yang sekarang dipacu gitu ya. Nah itu cita-cita dari sisi kelembagaan prodinya, dan juga cita-cita dari profil lulusan gitu. Cita-cita saya, cita-cita kami, cita-cita ya mudah-mudahan semua dengan doa dan usaha kita semua itu semua itu bisa terwujud gitu. Semoga sih ya Pak ya, karena kan kita juga tahu tadi dari tahun pertama dengan cara Bapak mengubah mindset dulu, terus sampai tahun ketiga ini berusaha untuk akreditasi yang baik. Semoga semuanya dilancarkan ya Pak ya. Amin. Ya. Dan saya secara pribadi dan kami ya, sebetulnya kami semua dosen itu merasa bangga ya menjadi bagian dari perubahan. Ini kan termasuk perubahan. Prodi baru itu tidak dibuat hanya di Tasik, tapi di seluruh Kabda dan juga di bumi seluruh untuk menjawab tantangan sekarang. Ya sebut saja industri 4.0, Industrial Revolution 4.0, Society 5.0 gitu ya. Dan ya kami bangga menjadi bagian dari perubahan tersebut. Terima kasih banyak Bapak waktunya nih. Sama-sama. Semoga mahasiswa-mahasiswa bisa tahu kalau kewirausahaan itu sangat penting ya Pak ya, apalagi dari usia muda. Nah, itu tadi liputan program Edupreneur kali ini yang membahas tentang Creative Hub and Innovation Lab yang merupakan inkubator bisnis dari Prodi Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya.